yang satu ini identik dengan mahasiswa prianya yang lebih banyak dibandingkan dengan mahasiswa wanitanya. Jawabannya adalah program studi teknik mesin. Nah, Berli sekarang ini mau tanya-tanya nih, bagaimana sih, apa saja sih yang mereka pelajari dari program studi teknik mesin? Lalu jenjang karirnya apa saja yang mereka dapatkan nantinya setelah lulus dari program studi teknik mesin? Selengkapnya di Baja, belajar apa, jadi apa. Oke, saat ini kita akan berbincang dengan salah satu dosen dari program studi teknik mesin, yaitu Bapak Rizky Fitri Naryanto. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah harus Ya. sehat ya Pak Ya, ya. Oke, semangat. nah ini buat Sobat UNES yang lagi nonton Baja, belajar apa jadi apa hari ini. Saat ini Berlian sedang bersama Dr. Eng Rizky Fitri Naryanto STMN. Bener gak Pak kira-kira nih? Betul. Betul ya, luar biasa. Udah dilihat dari gelarnya nih banyak sekali ya Pak. Tapi kayaknya saya nanti hanya memanggil Bapak Pak Rizky saja. Boleh, ya? boleh, Oke, boleh. Pak Rizky. Bapak Rizky ini merupakan dosen dari Fakultas Teknik, tepatnya di program studi teknik mesin. Ya. Oke, sudah berapa lama Pak kira-kira menjadi dosen di UNES? UNES, ya di dosen di UNES sejak 2013. Jadi mungkin sekitar ya 7 tahun ya, 7 Oke. tahun, 8 tahun begitu. Wow, Ya. luar biasa ya, 7 tahun nih teman-teman Sobat UNES. Ya. Nah Pak, sebelum ini sebenarnya saya juga penasaran nih, mungkin teman-teman Sobat UNES yang ada di belakang saya ini ya. Tapi sebelum itu mungkin saya ingin sedikit tanya-tanya nih Pak, mengenai Boleh. program studi teknik mesin Boleh. yang katanya identik dengan banyaknya mahasiswa pria dibandingkan mahasiswa wanita. Ya. Nah ini kalau mungkin dari mahasiswa sendiri Pak, yang menjadi mahasiswa program studi teknik mesin, apa saja sih sebenarnya Pak yang mereka pelajari? Oke, jadi untuk Fakultas Teknik, jurusan Teknik Mesin di Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang, kita memiliki 3 program studi. Baik. Yang pertama yaitu yang paling tua, Pendidikan Teknik Mesin. Iya. Kebetulan akreditasinya adalah A. Kemudian yang kedua, Pendidikan Teknik Mesin, Pendidikan Teknik Otomotif, maaf. Kemudian yang ketiga adalah Teknik Mesin non kependidikan. Baik. Gitu. Nah, apa saja yang dipelajari di sana? Banyak hal, ya. Misalnya kalau yang untuk teknik mesin dan kependidikan, mereka ada beberapa konsentrasi. Satu diantaranya yaitu bidang otomotif, kemudian bidang energi, dan bidang manufaktur, material. Gitu. Iya. Nah, salah satu aplikasinya adalah ini. Ini adalah salah satu dari otomotif, gitu ya. Jadi mahasiswa mereka mencoba untuk mengimplementasikan ilmu yang ada di kelas Iya. menjadi sebuah produk nyata seperti itu. Wow. Ya, untuk lulusannya mungkin dari teknik mesin sudah banyak ya, mulai dari awal sampai kemudian sampai sekarang ada yang bergerak di bidang memang pendidikan sebagai pengajar di STM maupun juga di teknik mesin sebagai dosen. Ada juga yang bekerja di company, perusahaan, dan juga ada yang membuka wirausaha, membuka usaha sendiri. Begitu. Macam-macam ya Pak, Macam-macam, jenjang karirnya ya. luar biasa. Nah, terakhir Pak, mungkin ini saya agak sebenarnya kalau ngomongin soal kelebihan, pastinya kelebihannya menghemat energi ya Sobat UNES ya. Ada nggak sih Pak kesusahan ketika membuat mobil Pancanaka ini, apalagi anak-anak mahasiswa yang Bapak bimbing gitu kan? Ada nggak sih kesusahan-kesusahan yang mereka rasakan gitu? Ya susah itu pasti ada, tapi karena perasaan hobi, senang, nah itu hilang susahnya ya. Oke. Ya, jadi kalau susah ya kita harus menemukan satu settingan yang tepat antara konsumsi bahan bakar dengan jenis engine-nya, gitu, jenis mesinnya, agar dicapai torsi maksimal lah, sebenarnya sebagai maksimal itu. Itu yang jadi tantangannya. Itu kami menganggapnya itu bukan kesulitan, itu tantangan gitu. Benar. Ya, jadi kalau dengan adanya seperti itu kita akan semakin terpacu gitu. Oke. Sebelum saya mungkin istilahnya akan berbincang dengan teman-teman dari tim Pandawa Pak. Apa sih Pak yang ingin Bapak sampaikan terakhir nih? Harapan untuk mahasiswa-mahasiswa atau sobat-sobat UNES yang mereka ingin masuk nantinya di program studi teknik mesin. Kira-kira apa Pak? Untuk adik-adik maupun masyarakat yang ingin bergabung dengan kami di jurusan teknik mesin UNES, silakan bergabung.
nanti kalian bisa ikut serta menyalurkan hobi, selain juga belajar kan bisa menyalurkan hobi. Kami juga di sini mewadahi berbagai macam hobi, baik itu hobi yang bersifat otomotif, ada juga tadi yang robot atau kapal, ada juga yang pesawat, begitu sesuai dengan selera kalian. Ya, UNES sekarang sudah bereputasi internasional, mendunia untuk Indonesia. Terbukti sudah adanya satu keikutsertaan di event internasional. Dan mohon doanya mungkin dari adik-adik masyarakat sekitar agar kami mampu mengharumkan nama masyarakat Indonesia terkhusus pada Puskesmas Negeri Semarang. Ya, amin. Ya, kita doakan nih semoga sobat UNES yang lagi nonton Baja kali ini, kita doakan ya. Ini semoga juara, Pak. Amin. Ya. Luar biasa. Terima kasih Pak Rizky ya atas penjelasan-penjelasan yang luar biasa. Saya doakan semoga sukses Pak. Amin. Untuk lomba dan segala macamnya, pokoknya harus kuat dan sukses pokoknya Pak. Sehat selalu. Terima kasih Pak Rizky. Terima kasih. Baik. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Yusuf, ya, salah satu mahasiswa dari program studi teknik mesin. Bagaimana kabarnya Mas Yusuf? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Kalau Mas Yusuf ini tuh program studinya berarti teknik mesin murni atau bagaimana? Iya, dari program studi teknik mesin murni. Oke, nah sebelum kita ngomong-ngomong soal mobil Pancanaka nih Mas, saya mau tanya, kenapa dulu awalnya Mas Yusuf itu kepikiran ingin masuk teknik mesin murni? Yang pertama mungkin saya sedikit cerita ya Kak. Iya, boleh. Karena memang dulunya waktu SMK saya itu teknik pemesinan, sehingga mungkin pandangan kedepannya untuk lanjut studinya lebih ke teknik dan lebih khususnya spesifiknya itu di teknik mesin. Kenapa? Karena saya milih ke teknik mesin murni, karena kan kalau memang pendidikan kan konsennya untuk jadi guru. Nah, karena memang saya inginnya ke ilmu praktis atau ilmu-ilmu dunia keteknikan, jadinya saya memilih untuk teknik mesin murni. Wah, itu. Jadi ceritanya selinier sama waktu SMK berarti iya, dulu SMK, ya? iya. Oke, nah memang biasanya gitu sih, kalau udah SMK-nya itu berkaitan dengan teknik mesin atau otomotif, nanti kuliahnya pasti akan ingin untuk masuk itu juga. Nah awalnya nih dari Mas Yusuf sendiri untuk membuat mobil Pancanaka tuh apa sih yang perlu diperhitungkan pertama kali itu? Pertama memang kita sebelum proses produksi atau pembuatan mobil, memang pertama kita harus merancang dulu. Nah, sekarang juga ada software CAD gitu Kak, jadi semua memang bisa didesain secara virtual terlebih dahulu, sehingga nanti ketika kita eksekusi kita itu minim kesalahan Kak, seperti itu. Jadi memang sebelumnya memang kita rancang dengan mungkin apa namanya, tidak sembarangan iya, gitu tidak sembarangan. Ya, dibuat jadi, dulu kerangkanya. Sehingga nanti waktu eksekusi memang sesuai yang kita harapkan. Wow, semangat tim Pandawa dan juga Mas Yusuf dan juga teman-teman ya. Mungkin Mas Yusuf terakhir ya, apa sih yang ingin Mas Yusuf sampaikan nih kepada teman-teman Sobat UNES yang nantinya terinspirasi menonton video kita kali ini terkait mobil Pancanaka ini? Apa nih yang pengen Mas sampaikan? Mungkin kalau dari saya yang pertama mungkin keluarlah dari zona nyaman Kak. Nah itu tuh yang paling penting, ada lagunya loh ya. Oke, intermezzo terus apalagi tuh Mas kira-kira? Mungkin cari passion dan minat yang sesuai sama pribadi kita masing-masing untuk mengembangkan diri kita sendiri. Oke, tapi ini saya penasaran nih sama Mas Yusuf, passion. Nanti setelah lulus pengen jadi apa? Ayo, apa tuh kira-kira? Pengen jadi, tadi kan ada beberapa yang disebutkan oleh Pak Rizky ya. Ada yang bekerja di company, memiliki usaha sendiri, menjadi dosen. Kira-kira Mas Yusuf nanti kebayangnya kalau lulus menjadi apa nih? Kalau saya pribadi, kalau memang ada rezeki, pinginnya studi lanjut lagi. Tapi kalau memang tidak, kerja juga tidak masalah. Sehingga fleksibel aja sih Kak. Yaps, oke, semangat ya Mas Yusuf. Ini juga semangat untuk tim Pandawa Mobil Pancanaka ya. Dan tadi penjelasan sedikit dari Mas Yusuf dari tim teknis, betul kan ya, Mobil Pancanaka. Dan kita akan melihat bagaimana penjelasan dari tim non teknis masih di tim Pandawa Mobil Pancanaka. Kalau tadi
tadi ada tim teknis dari tim Pandawa dengan menghasilkan salah satu prestasi yang luar biasa dari Universitas Negeri Semarang, yaitu mobil Pancanaka. Sekarang Berlian bersama dengan tim non teknisnya dari tim Pandawa, yaitu Mas Denny. Halo Mas Denny. Ya, halo Mbak. Oke, Mas Denny ini dari program studi apa nih kalau boleh tahu? Dari program studi pendidikan teknik otomotif. Wow, berarti relevan dong dengan Ya. sekarang yang dikerjakan. Nah, tadi kan saya bersama dengan Mas Yusuf selaku tim teknis. Tim teknis itu lebih kayak bagaimana nih proses pembuatannya mobil Pancanaka ini. Nah, Ya. perbedaannya apa sih Mas sebenarnya tim teknis dengan tim non teknis nih? Kalau yang pertama perbedaan dari tim teknis sama non teknis itu, kalau teknis lebih fokus ke pembuatan mobilnya, kalau tim non teknis itu lebih menyiapkan kayak dari keuangan, terus publikasi sama sponsorshipnya Mbak. Wow, jadi lebih ke kegiatan administratifnya Iya. ya. Itu berarti terkait dengan kalau misalnya ingin mendaftar suatu perlombaan, apakah berarti tim non teknis yang memaju? Iya benar sekali Mbak. Kalau untuk administrasi perlombaan dari non teknis juga, terus untuk administrasi di bagian jurusan, fakultas maupun universitas dari tim non teknis yang mengelola. Oke, nah Mas mungkin bisa diceritakan sedikit ya, tim Pandawa ini sendiri itu beranggotakan berapa orang sih sampai akhirnya dibagi tim teknis dan tim non teknis? Dan tadi juga diceritakan tim teknis itu sebenarnya ada divisi lagi. Itu Benar. berapa totalnya tuh? Total itu sekitar 34 totalan, iya. 34 orang. Iya, untuk tim Pandawa dari bagian non teknis maupun teknisnya. Oke, banyak juga ya. Iya. Saya pikir tuh kalau tim Pandawa itu tuh mungkin kurang lebih yang biasanya maju itu kan hanya 3 orang dan segala macam. Itu ternyata tidak ya? Tidak, karena memang untuk membuat mobil maupun untuk menjalankan sebuah organisasi yang mana ini adalah Pandawa itu memang sangat kompleks Mbak. Jadi kita membutuhkan SDM yang lebih banyak juga. Betul sekali sih. Nah, Mas, kalau untuk pembuatan mobil Pancanaka ini sendiri saya tahu pasti disupport full dari Universitas Negeri Semarang. Benar ya kan? sekali. Mengenai pendanaannya. Tapi mungkin bisa diceritakan nggak sih Mas soal pendanaan sehingga terbuatnya mobil Pancanaka ini? Oke, untuk pendanaan sendiri dari tim Pandawa itu dapat dari fakultas yang pertama, terus yang kedua dapat dari universitas, dan yang terakhir untuk pendanaan dapat dari sponsorship. Nah, sponsorship itu Ya. mungkin bisa dijelaskan apa saja nih, Mas? Untuk sponsorshipnya yang dari Pandawa itu ada PLN, Aha. terus ada Trans Semarang, terus ada juga dari beberapa pemerintah kota maupun kabupaten dari masing-masing anggota Pandawa. Seperti itu, Mbak. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya. Nah, terus ini penasaran juga ya pastinya tim Sobat UNES gitu loh. Pendanaan dari UNES dapat dari luar juga dapat gitu kan ya. Tapi kalau untuk sponsorship sendiri itu sebenarnya dari pihak, karena kan ini sebuah prestasi nih. Iya. Apakah dari pihak luar yang melihat itu suatu hal yang luar biasa akhirnya mereka oke saya mau sponsor nih, atau dari tim non teknis nih yang bekerja nih? Sebenarnya dari tim non teknis yang bekerja, yang pertama memang dari pihak sponsor sendiri menilai bahwasannya kompetisi yang diikuti oleh tim Pandawa ini kan yang pertama ada kompetisi skala nasional, yang mana nantinya satu Indonesia tahu. Yang kedua kompetisi yang diikuti adalah skala internasional, yang mana akan membawa brand ataupun nama dari produk sponsor tersebut ke internasional, seperti itu Mbak. Untuk yang menarik dari kenapa mereka mau mensponsori tim Pandawa. Nah, terakhir mungkin harapan dari seorang Mas Denny gitu kan, untuk nanti kan ini akan diturunkan ke anak adik-adik ya. Iya. Apa nih yang harapannya mungkin untuk tim-tim Sobat UNES yang lagi menonton acara ini? Harapannya untuk tim-tim Sobat UNES yang lagi menonton acara ini, kalau kalian punya bakat, punya minat, dan di bidang otomotif atau di bidang lainnya yang berhubungan dengan utamanya mobil hemat energi, silakan kalian bisa salurkan melalui Pandawa Tim UNES. Yap, luar biasa. Terima kasih ya Mas Denny. Iya, sama-sama Mas Mbak. Denny, saya boleh dong test drive? Maksudnya saya cuma masuk aja sih. Silakan Mbak, boleh. Gimana caranya? Lewat sini ya sebentar. Oh, lewat sini. Oke, kita coba ya dulu ya. Lewat sini, terus Oke. saya masuk. Masuk ya, kakinya dulu. Masalahnya ini saya muat atau enggak ya? Muat, Sobat? Mbak. Muat. Ini masuk aja. Masuk aja, silakan. Kita coba ya. Pertama nih masuk. Iya, duduk dulu. Terus ini gimana kaki? Kakinya langsung masuk ke sana. Oh, langsung masuk. Iya. Aduh, ribet. Oke. Oke, nah Masuk. itu ada yang sebelah kanan itu pedal Apa gas, nih, Mas? sama yang sebelah kiri itu pedal rem. Dan untuk sistem kemudinya ya bisa di situ. Wow, ini kayak Kalau main di
F1 itu ya. Oh. Kalau mau dinyalain bisa itu diputar Mbak yang merahnya. Mas ini nanti jalan nggak? Enggak, aman. Gimana caranya? Diputar yang sininya, ya. Ini? Diputar ke kanan. Oke. Luar biasa. Terima kasih Mas Denny. Iya, sama-sama, Dan Mbak. juga terima kasih untuk Sobat UNES yang kali ini menonton episode luar biasa dari Baja Belajar Apa Jadi Apa. Ditunggu episode selanjutnya. Sampai berjumpa lagi. Bye. Saya mau pergi dulu ya. Ditutup Mas, boleh Mas? Ditutup, Tutup silakan. aja Mas.